Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ode Abdul Nazib dengan NIM A0312211198. Pada video kali ini saya akan mengulas mengenai PPT materi bab 9, yaitu analisis dari pasar kompetitif. Oke, baik. Yang pertama ini adalah kurva konsumer dan produser surplus atau surplus konsumen dan produsen. Bisa dilihat di sini grafiknya, garis merah itu merupakan supply dan garis biru itu merupakan demand. Jadi surplus itu merupakan kelebihan, kemudian surplus konsumen itu merupakan posisi di mana konsumen mengalami keuntungan, sedangkan produsen surplus atau surplus produsen itu merupakan kondisi di mana produsen itu mengalami keuntungan. Surplus itu merupakan lawannya defisit, sedangkan defisit itu merupakan di mana kondisi ketika pengeluaran kita lebih besar daripada penerimaan kita, sedangkan surplus tadi adalah kelebihan di mana pendapatan kita itu lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran kita, sedangkan tadi defisit itu merupakan pengeluaran lebih besar dibandingkan pendapatannya kita. Nah, bisa dilihat di sini, jadi saya lihat sini ada konsumen A, ada konsumen B, dan konsumen C. Nah, konsumen A ini awalnya itu harga ini ditetapkan seharga $5 untuk setiap unit. Nah, konsumen A ini dia itu ternyata bersedia membayar $10 untuk barang yang harganya $5 ini. Tapi karena harga barangnya hanya $5, yang awalnya dia ingin bayar 10, maka dia akan menerima keuntungan sebesar $5. Ini diperoleh dari 10 dikurang 5. $5 yang dimana sama dengan $5. Nah, artinya konsumen ini mengalami keuntungan yang sebesar $5. Kemudian pada konsumen B ini, dia itu bersedia membayar sebanyak $7, sedangkan harga unit pasarnya hanya $5. Artinya dia menerima keuntungan sebesar $2. Sedangkan untuk konsumen C ini, dia itu membayar dengan tepat, di mana harga pasar sebesar $5 dan dia itu ingin bayar juga sebesar $5. Nah, jadi pembeli C ini dia itu acuh ndak acuh antara membeli atau tidak sebuah barang jika harga pasarnya ternyata tiba-tiba naik 1 sen lebih tinggi. Dia itu pasti akan batalkan pembelian. Nah, konsumen C ini juga tidak memperoleh manfaat bersih. Kenapa? Karena dia itu hanya bersedia membayar $5 yang dimana ternyata harga pasar memang $5. Nah, sedangkan kalau surplus produsen itu adalah keuntungan produsen. Artinya misalnya produsen ini dia tetapkan misalnya kayak mau jual mobilnya sebesar 50 juta. Ternyata ada yang mau beli mobilnya sebesar 25 juta. Nah, dia akan mengalami keuntungan sebesar 25 juta. Jadi kita next slide. Nah, ini merupakan kurva change in consumer and producer surplus atau perubahan surplus konsumen dan produsen. Nah, dari harga kontrol ini sebetulnya. Nah, ini bisa kita lihat ada kurva, garis biru itu demand dan garis merah itu supply, di mana sini ada Q1, Q0, dan Q2, di mana ada keterangan shortage. Jadi shortage itu merupakan kekurangan dari jumlah barang yang diminta di pasaran, akhirnya tidak dapat memenuhi permintaan yang ada. Nah, kemudian ini ada juga clearing market price. Sebetulnya clearing market price itu adalah di mana kondisi saat demand dan supply yang ada itu seimbang. Kemudian ada juga yang namanya deadweight loss atau bahasa Indonesia nilai bobot mati atau kerugian bobot mati adalah kondisi di mana hilangnya surplus produsen dan surplus atau konsumen karena pasar itu berada dalam kondisi disequilibrium atau ketidakstabilan. Nah, ketidakstabilan ini adalah efek dari adanya kontrol harga oleh biasanya yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, kita bisa lihat ini di gambar 9.2 ini sebenarnya merupakan
kita bisa tinjau dari 3 aspek. Yang pertama itu perubahan surplus konsumen. Jadi beberapa konsumen itu akan menjadi lebih buruk sebagai akibat dari adanya kebijakan kontrol harga. Dan ada juga yang ternyata lebih baik. Mereka itu yang lebih buruk itu adalah mereka yang dijatah keluar dan pasar karena pengurangan produksi dari penjualan Q0 ke Q1. Sedangkan kalau kita lihat yang alasan yang kedua itu adalah perubahan surplus produsen, di mana dengan adanya pengenalan harga ini, dengan adanya kontrol harga, beberapa produsen itu yang berbiaya relatif lebih rendah itu akan tetap berada di pasar, akan tetapi akan menerima harga yang lebih rendah untuk outputnya mereka. Sementara produsen lain pasti itu akan meninggalkan pasarnya. Nah, kedua kelompok ini akan kehilangan yang namanya surplus produsen. Nah, yang ketiga itu adalah kerugian bawah mati. Nah, jadi gambar ini menunjukkan pengenalan harga itu atau kontrol harga ini menghasilkan kerugian bersih dari surplus total yang biasa kita sebut dengan kerugian bobot mati atau deadweight loss. Nah, jadi perubahan surplus konsumen itu adalah A, B, dan perubahan surplus produsen adalah A dan C. Bisa lihat itu ada persegi A, persegi B, segitiga B, dan segitiga C. Nah, total perubahan surplus itu adalah tadi gabungan dari AB dan AC, yang dimana hasilnya itu merupakan segitiga B dengan C. Nah, kita lanjut ke kurva selanjutnya. Jadi ini merupakan kurva ketiga, yaitu efek pengendalian harga ketika ternyata permintaan itu adalah inelastik. Nah, kita harus tahu dulu, sama seperti tadi, kurva X itu merupakan kuantitas dan kurva P itu harga, garis biru itu merupakan demand, dan garis merah itu merupakan supply. Kita harus tahu dulu apa itu permintaan yang inelastis. Jadi permintaan inelastis adalah sebuah permintaan yang di mana kuantitas permintaan itu cenderung kurang mengalami kayak kepekaan ketika adanya perubahan harga. Misalnya mendekati bulan puasa, atau misalnya mendekati Idul Fitri, Idul Adha, cenderung itu kondisi bahan pokok itu akan mengalami kenaikan. Tapi ini merupakan permintaan inelastis, di mana walaupun harga-harga barang naik, permintaan akan barang pokok itu tetap akan ada, bahkan mungkin meningkat. Nah, bisa kita lihat dari Q1 ke Q2 itu harga menjadi turun dan kuantitas itu menjadi lebih meningkat. Kemudian harganya sangat turun dari P0, dari harga puncak ke P0. Harganya mengalami kenaikan, maaf, dari P0 ke harga dari Pmax ke P0. Nah, jadi bisa lihat segitiga B itu yang mengukur kerugian konsumen yang telah dijatah keluar dari pasar lebih besar daripada persegi panjang A yang mengukur keuntungan bagi konsumen yang mampu membeli barang tersebut. Nah, intinya itu jika permintaan cukup inelastis, segitiga B ini bisa lebih besar dibandingkan persegi panjang. Dalam hal ini artinya konsumen itu menderita kerugian dari adanya kontrol harga yang dilakukan. Oke, kurva selanjutnya. Jadi ini adalah kurva welfare loss when price is held above market clearing price. Artinya kesejahteraan itu kerugian kesejahteraan ketika harga itu ditahan di atas market clearing price atau clearing pasar atau pasar clearing lah. Nah, ini bisa dilihat juga garis biru menandakan demand dan garis merah ini menandakan supply. Nah, kerugian kesejahteraan itu kenapa dikatakan kerugian kesejahteraan? Hal ini dikarenakan kita sudah bayar lebih mahal, tapi kuantitas yang kita terima itu semakin lebih sedikit akibat adanya harga yang dipertahankan di atas harga clearing market price. Nah, di P2 ini ternyata si produsen ini ingin produksi lebih dari Q3. Nah, jika dilakukan, maka akan terjadi deadweight loss. Nah, jadi ini kurva ini menggambarkan ada ketika harga itu diatur tidak boleh lebih rendah daripada P2, dan ternyata hanya Q3 yang mengalami permintaan, yang ada permintaannya.
Nah, jika Q3 dihasilkan, kerugian bobot mati atau deadweight loss itu diberikan oleh segitiga B dan oleh segitiga B dan C dengan kemudian dengan harga P2 tadi, apabila si produsen ini memang mau tetap memproduksi eh, barangnya lebih dari Q3, maka akan terjadi yang namanya kerugian bobot mati atau deadweight loss yang semakin lebih besar. Nah, kita lanjut ke kurva selanjutnya. Lainnya adalah kurva price minimum atau harga minimum. Bisa dilihat juga kurva X itu merupakan kuantitas dan kurva Y itu merupakan harga, garis biru itu demand, dan garis S itu adalah supply. Nah, di sini adalah harga itu diatur tidak boleh lebih rendah dari P minimum. Produsen itu hanya ingin menawarkan barangnya itu pada saat di Q2, tapi konsumen itu hanya akan mau beli kalau ternyata kuantitasnya ada di kuantitas berada di Q3. Nah, jika memang produsen tetap memproduksi Q2 ini yang tadi di mana si konsumen hanya mau di Q3, maka jumlah dari Q2 sampai ke Q3 itu tidak akan terjual dan akan terjadi perubahan surplus produsen di bagian A, C, dan D. Dalam hal ini, produsen yang kegiatannya berkelompok akan mengalami kerugian yang lebih tinggi. Nah, kita pindah ke gambar selanjutnya. Ini adalah kurva the minimum wage atau upah minimum. Sama seperti sebelumnya, garis biru adalah demand dan garis merah adalah supply. Sedangkan kurva X itu menunjukkan labor atau tenaga kerja dan kurva Y itu menunjukkan wage atau upah. Bisa dilihat sini telah dibilang meskipun upah pasar clearing market price itu adalah W0, perusahaan itu tidak boleh diperbolehkan untuk membayar kurang dari W minimum atau gaji minimum. Hal ini mengakibatkan adanya pengangguran dalam jumlah tertentu di antara L1, L0, dan L2, dan kerugian bobot mati yang ditunjukkan oleh segitiga B dan segitiga C. Nah, kemudian kurva ini menunjukkan adanya penawaran dan permintaan tenaga kerja. Yang tadi upah ditetapkan sebesar W minimum, kemudian tingkat yang lebih tinggi dari upah itu clearing pasaran itu adalah W0. Akibatnya para pekerja itu yang dapat memperoleh pekerjaan itu memperoleh upah yang lebih tinggi, namun beberapa orang yang ingin bekerja tidak akan bisa. Nah, kebijakan tersebut ini mengakibatkan adanya pengangguran di gambar tadi L2 hingga L1. Oke, kurva selanjutnya. Jadi adalah kurva price support atau kebijakan harga. Sama seperti sebelumnya, kurva X adalah kuantitas dan kurva Y itu kurva X adalah kuantitas dan kurva Y itu adalah harga, garis biru itu merupakan demand, dan garis merah itu merupakan supply. Nah, akibat adanya eh, akibat pemerintah tadi ini adalah kebijakan di mana untuk mempertahankan harga PS ini di atas harga clearing pasar P0 atau clearing market price, pemerintah itu ternyata dia beli yang namanya kuantitas di QG. Nah, keuntungannya bagi produsen adalah bagian A, B, dan D, sedangkan kerugian konsumen itu berada pada A dan B. Nah, sedangkan uh, kurva atau kurva ini yang di titik-titik yang di aris ini merupakan biaya yang harus ditanggung oleh pemerintah yang luasnya adalah PS, di mana Q2 dikali dengan Q1. Nah, pada gambar ini juga eh, dapat dilihat bahwa biaya ini dikurangi jika pemerintah dapat membuang sebagian dari pembeliannya. Mungkin itu dengan cara menjual ke luar negeri dengan harga yang lebih rendah. Tetapi kalau jika pemerintah melakukan hal itu, maka akan merugikan kemampuan produsen dalam negeri untuk menjual barangnya ke pasar luar negeri, dan produsen dalam negeri lah yang pertama-tama ingin dibuat sejahtera oleh si pemerintah ini. Nah, akibat dari pemerintah yang membeli kuantitas QG tadi,
D itu ternyata bergeser menjadi D ditambah Q plus G. Nah, keuntungan bagi produsen dan kerugian konsumen itu disebabkan oleh adanya pemerintah yang membeli kuantitas Qg yang tadi. Oke, lanjut. Nah, ini adalah kurva supply restriction atau pembatasan pasokan. Garis kurva X itu merupakan jumlah kuantitas, dan P itu dan Y itu merupakan harga sama sebelumnya. Garis merah itu menandakan supply dan garis biru ini menandakan demand. Nah, berdasarkan pasokan ini eh, untuk mempertahankan harga di PS ini tetap berada di harga clearing pasar P0 ini, pemerintah ternyata dapat membatasi pasokan ke Q1, menurun dari Q0 ke Q1, baik dengan memaksakan kuota produksi atau mungkin dengan cara memberikan insentif keuangan kepada produsen untuk mengurangi hasilnya, seperti mungkin dengan keterbatasan areal dalam hal pertanian. Nah, agar insentif tadi itu bekerja, itu dananya itu harus sebesar B ditambah C, B, C, dan D, yang akan menjadi keuntungan tambahan yang diperoleh suatu perusahaan, mengingat harganya itu lebih tinggi PS tadi. Nah, biaya pemerintah itu adalah bagian B, C, dan D. Nah, di gambar ini juga pemerintah membatasi jumlah yang dipasok ke Q1 daripada tingkat clearing pasar Q0. Dengan demikian, kurva penawaran ini menjadi garis vertikal S-aksen pada posisi kuantitas 1. Kemudian surplus konsumen ini dikurangi dengan persegi panjang A itu, di mana konsumen yang membeli barang tersebut ternyata membayar harga yang lebih tinggi. Kemudian ditambah dengan segitiga B yang pada harga yang lebih tinggi. Kemudian akibatnya beberapa konsumen ini tidak lagi membeli barang tersebut. Oke, lanjut. Oke, ini merupakan tarif kuota. Ini merupakan kurva tarif impor atau kuota yang menyediakan impor. Garis X itu merupakan kuantitas dan garis Y itu merupakan harga. Garis biru itu merupakan demand dan garis merah itu merupakan supply. Nah, ketika impor hilang ini harga itu dinaikkan dari PW menjadi dinaikkan ke P0. Nah, di pasar bebas itu harga domestik itu sama dengan harga dunia pada posisi PW atau price war. Nah, jumlah Q0, jumlah QD yang dikonsumsi di antara QS dipasok di dalam negeri, di mana sisanya itu akan diimpor. Nah, ketika impor itu dihilangkan, harga dinaikkan dari PW menjadi P0, yang merupakan di mana keuntungan bagi produsen itu adalah trapesium A, sedangkan kerugian bagi konsumen adalah pada bagian A, trapesium A, segitiga B, dan segitiga C. Jadi deadweight loss atau kerugian bobot mati itu berada pada bagian B dan bagian C. Nah, gambar ini menjelaskan di mana supply dan demand ini adalah kurva penawaran dan permintaan domestik. Artinya jika tidak ada impor, harga dan kuantitas domestik akan tetap demikian pada P0 dan Q0 yang menyamakan penawaran dan permintaan. Tapi karena harga dunia PW itu berada di harga P0, maka konsumen dalam negeri itu memiliki insentif untuk membeli barang itu dari luar negeri dan akan melakukannya jika impor itu tidak dibatasi. Kita lanjut ke ruang selanjutnya. Ini merupakan kurva tarif impor atau kuota kasus-kasus umum. Sama seperti tadi, garis biru adalah demand dan garis merah adalah supply. Kurva bagian X ini menandakan kuantitas dan Y ini menandakan harga. Bisa dilihat ketika impor
dikurangi, harga domestik itu dinaikkan dari PW ke P bintang ini. Jadi tax itu atau pajak menyebabkan kenaikan harga domestik dari dari PW ke P bintang ini. Nah, ini dapat dicapai dengan kuota atau dengan tarif di mana P eh, P bintang dikurangi oleh PW. Nah, trapesium A ini menandakan keuntungan bagi produsen dalam negeri. Nah, sedangkan kerugian bagi konsumen itu ditunjukkan oleh A, B, C, dan D. Kemudian, jika tarif tersebut digunakan, pemerintah itu akan diuntungkan pada bagian D. Kemudian, D, pendapatan dari tarif. Jadi kerugian domestik itu bisa kita lihat menjadi B dan C saja. Nah, jika kuota digunakan sebagai gantinya, persegi panjang D ini menjadi bagian dari keuntungan produsen asing dan kerugian domestik bersih adalah pada bagian B, C, B, C, dan D. Nah, ini juga kurva ini merupakan gambar kurva perdagangan bebas di mana harga domestik itu tidak akan sama. Harga domestik itu akan sama dengan harga dunia PW dan impor itu akan berubah menjadi dari Q0 ke QS. Sekarang misalnya kita tetapkan tarif itu sebesar T dolar, maka T dolar per unit. Maka dikarenakan akibat adanya impor, nah maka harga domestik akan menjadi naik menjadi P bintang. Artinya harga dunia ini harga ini akan ditambah dengan tarif, maka produksi dalam negeri akan naik dan konsumsi dalam negeri akan turun. Oke, lanjut ke selanjutnya. Nah, uh, ini merupakan kurva kejadian pajak atau pengaruh pajak. Nah, bisa dilihat di sini uh, PB PB itu merupakan harga di mana termasuk pajak yang dibayar oleh pembeli. Sedangkan PS ini merupakan harga yang diterima penjual dari penjual yang tadi setelah dikurangi pajak. Nah, beban pajak ini dibagi rata antara pembeli dan penjual. Pembeli itu rugi dalam bagian A dan B, dengan penjual itu rugi pada bagian D dan C. Dan pemerintah ini mendapatkan keuntungan pada bagian A dan D sebagai pendapatan. Sedangkan garis B dan C ini merupakan dead weight loss atau kerugian bawah mati. Bisa dilihat adanya pajak pada bagian eh, pada bagian A dan D menyebabkan kerugian bagi produsen dan konsumen. Konsumen yang awalnya mau beli barang harus harganya di markup lagi dinaikkan, sedangkan produsen yang ingin menjual barang pendapatannya harus dikurangi dengan adanya pajak lagi yang dilakukan oleh si pemerintah ini. Nah, lanjut, akan tetapi ternyata pada gambar ini beban yang ditanggung oleh pembeli dan penjual ini adalah mereka yang tanggung. Kemudian harga pasar, harga yang dibayar pembeli itu biasanya naik setengah dari pajak. Kemudian harga yang diterima penjual itu turun setengah dari pajak. Nah, gambar ini mengilustrasikan adanya hubungan antara pengakuntasian. Di sini P0 dan Q0 ini mewakili harga pasar dan kuantitas sebelum adanya pajak. Kemudian PB ini adalah harga yang dibayar pembeli dan S adalah harga yang bersih yang diterima penjual setelah adanya pajak dikenakan, sama seperti yang tadi saya jelaskan sebelumnya. Oke, ini merupakan kurva dampak pajak itu ternyata bergantung pada elastisitas penawaran dan permintaan. Nah, gambar bagian A itu jika permintaan relatif tidak elastis terhadap penawaran, maka beban pajak sebagian besar itu pasti akan ditanggung oleh pembeli. Sedangkan bagian B ini merupakan jika permintaannya sangat elastis terhadap penawaran, maka sebagian besar kerugian akan berada pada penjualan, ada pada si produsen. Nah, pada kurva yang tadi ini sebetulnya beban pajak itu dibagi hampir merata antara pembeli dan penjual, tetapi ternyata tidak selalu demikian. Kalau misalnya permintaannya itu inelastis dan penawarannya relatif elastis, beban pajak itu biasanya akan lebih banyak ditanggung oleh pembeli. Kita kembali ke kurva selanjutnya. Nah, kurva yang tadi ini
menunjukkan eh, alasan dibutuhkannya kenaikan harga yang relatif besar untuk mengurangi kuantitas yang diminta. Bahkan jika kuantitas itu yang diminta itu dalam jumlah yang kecil, sedangkan hanya diperlukan sedikit penurunan harga untuk mengurangi kuantitas yang ditawarkan. Nah, misalnya itu karena rokok itu bersifat adiktif, maka elastisitas permintaannya itu kecil, di antara mungkin 0 hingga minus 0,4. Maka dengan demikian pajak rokok federal dan negara bagian sebagian besar itu akan ditanggung oleh pembeli rokok. Sedangkan pada gambar 929, gambar bagian B ini menunjukkan kasus sebaliknya, di mana jika permintaan relatif elastis terhadap dan penawaran relatif tidak elastis, maka beban pajak itu sebagian besar ditanggung oleh si penjual. Baik, kita lanjut ke kurva selanjutnya. Ini merupakan kurva subsidi, di mana sama garis X itu merupakan kuantitas dan Y itu merupakan price atau harga. Bisa dilihat subsidi ini ternyata adalah pembayaran yang dimana mengurangi harga kembali di bawah harga penjual, yaitu pajak negatif. Nah, subsidi ini dapat dianggap sebagai pajak negatif juga, sama seperti pajak manfaat. Subsidi ini dibagi antara pembeli dan penjual, yang bergantung ternyata pembagian ini bergantung pada elastisitas penawaran dan permintaan yang relatif. Kurva ini mengilustrasikan dengan harga pasar subsidi pada P0, elastisitas penawaran dan permintaan itu adalah seimbang atau sama. Akibatnya keuntungan dari subsidi ini dibagi rata antara pembeli dan penjual. Sama halnya juga kayak pajak yang tadi, pembagian mereka ini tidak selalu terjadi secara umum. Mungkin itu saja dari saya. Ada Abdul Nazib. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.